Apa kabar leaders? Berjumpa kembali pada kanal Kubik Leadership. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan semakin sukses mulia. Leaders, akhir-akhir ini kita mendengar ada beberapa startup yang menutup layanan, bahkan menghentikan bisnisnya. Jika dihitung, usia perusahaan mereka hanya bertahan beberapa tahun, bahkan ada yang hanya dalam hitungan bulan. Kondisi ini tentunya tidak kita inginkan. Ketika kita mendirikan perusahaan atau memutuskan bergantung dengan sebuah perusahaan, kita pun berharap usianya bisa bertahan lama. Bahkan bisa terus hidup melintasi perubahan zaman atau disebut dengan the living company. Lalu, apa yang perlu kita lakukan untuk membuat perusahaan kita menjadi the living company? Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana membangun the living company. Dari Bertrand Besi, PhD, inilah Leadership 5. Salah satu the living company yang dimiliki Indonesia adalah PT Brantas Abipraya. Dengan visinya menjadi perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi dan investasi. Brantas Abipraya lahir pada tahun 1980. Dan jika dihitung pada tahun ini, usia Brantas Abipraya sudah mencapai sekitar 42 tahun. Sebelumnya pada tahun 1972, Presiden Soeharto meresmikan proyek bendungan serbaguna Karangkates di Malang, Jawa Timur. Proyek ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk bangsa Indonesia dan pelopor dalam pembangunan daerah aliran sungai atau DAS. Dengan berhasilnya proyek tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan PT Brantas Abipraya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, Brantas Abipraya terus mengembangkan diri. Brantas Abipraya tidak hanya bergerak di proyek pembangunan daerah aliran sungai, tetapi juga di infrastruktur, gedung, energi, dan investasi jalan tol, produk beton, dan jasa peralatan dan properti. Kunci keberhasilan Brantas Abipraya adalah semangat belajar yang mereka miliki dan kesediaan untuk pembenahan di organisasi. Misalnya, kebijakan untuk menerapkan sistem swakelola daripada pemborongan. Tujuannya adalah menjadikan proyek-proyek itu menjadi arena belajar selain mendapatkan profit tentunya. Kebijakan para pemimpin yang mengusung collective intelligence dan multiple talent appointing menggerakkan perubahan mindset dari orientasi di produk kepada pelanggan. Maka Abipraya menemukan banyak terobosan-terobosan baru dari teknologi soil stabilizer, menemukan sistem penggerak utama turbin, dan semua pekerjaan dapat diintegrasi oleh semua insan-insan di Abipraya. 42 tahun usia Brantas Abipraya ternyata sudah sedikit melampaui 40 tahun rata-rata usia perusahaan besar. Dari hasil temuan Deges, bahkan jauh melebihi angka kematian tertinggi, yaitu di 10 tahun. Dan Brantas Abipraya, para leader, terus bergerak untuk menuju menjadi the living company. Leaders, dalam konsep the living company, dinyatakan bahwa pemimpin bertanggung jawab menjaga amanat kelangsungan hidup perusahaan.
Pemimpinlah yang harus mewariskan perusahaan dalam kondisi sehat untuk generasi berikutnya dan tanpa meninggalkan masalah. Perusahaan yang sukses dan berumur panjang memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, adaptif, di mana perusahaan yang berumur panjang peka terhadap lingkungan mereka. Mereka tahu apa yang perlu dilakukan saat kondisi bisnis berubah agar selalu selaras dengan lingkungan mereka. Mereka selalu memasang antena untuk menangkap kejadian di sekitarnya dan meresponsnya dengan tepat. Dan yang kedua, kohesif. Perusahaan yang berumur panjang sangat kohesif, leaders. Dengan rasa identitas yang kuat, tidak peduli seberapa beragamnya mereka, akan tetapi semua orang di dalamnya merasa menjadi bagian dari entitas tersebut. Yang ketiga, para leader, yaitu toleran. Perusahaan yang berumur panjang bersikap toleran. Mereka menghindari terlalu banyak kontrol yang berpusat. Dari jiwa toleran itulah lahir beberapa praktik manajemen seperti desentralisasi, otonomi, dan tentunya inovasi. Dan yang keempat, keuangan yang konservatif. Perusahaan yang berumur panjang bersikap konservatif dalam keuangan mereka. Mereka hemat dan tidak mempertaruhkan modal secara serampangan. Dengan uang cadangan, mereka bisa menangkap peluang tanpa harus meyakinkan terlebih dahulu pemodal atau pihak ketiga sebagai penyandang dana. Leaders, lalu bagaimana peran kita sebagai pemimpin untuk mewujudkan the living company? Ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk itu. Yang pertama, membangun visi. Tanyakan kembali untuk apa perusahaan didirikan dan mengapa perusahaan perlu dipertahankan. Bukan sekedar tentunya mengejar profit, tetapi kebermanfaatannya bagi masyarakat dan berkontribusi bagi kehidupan yang lebih baik. Dan Anda sebagai seorang pemimpin memastikan visi Anda dan tim sejalan dengannya. Yang kedua, learning, di mana proses belajar harus terus dilakukan meskipun sudah di posisi leader dan dengan masa kerja yang lama sekalipun. Karena lingkungan terus berubah, Pak Leader. Kita perlu tentunya terus beradaptasi. Belajar bisa dari manapun. Dari buku, dari kelas, atau ngobrol dengan orang-orang yang berilmu dan berpengalaman yang beragam. Dan jika perlu, Anda menempel pada raksasa-raksasa yang lebih besar. Yang ketiga, bangun identitas. Identitas yang kuat akan membuat Anda merasa diterima dan memberikan rasa aman. Mereka pun tahu bahwa mereka bergerak ke arah yang sama. Maka visi, strategi, dan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan perlu Anda internalisasikan di setiap ada kesempatan agar mereka melebur dalam identitas mereka. Yang keempat adalah ekologi, di mana perusahaan dan orang-orang yang ada di dalamnya perlu memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Ketika karyawan sudah merasa menyatu dengan perusahaan, maka mereka akan memberikan kontribusi terbaik mereka dan tentunya ikut berjuang untuk mempertahankan perusahaan. Untuk itu, Anda perlu membangun budaya yang mendukung terciptanya engagement karyawan. Dan yang kelima adalah evolusi. Perusahaan perlu berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
tanpa kehilangan identitasnya. Bisa dari segi manajemennya, bentuk layanan, atau bisa jadi variasi produk. Maka Anda perlu menciptakan dan memfasilitasi ruang-ruang untuk bereksperimen kepada mereka dan berinovasi yang bisa membantu perusahaan untuk survive dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang terkini. Leaders, usia panjang tentunya bukan sekedar anugerah, melainkan hal yang perlu kita perjuangkan lewat usaha-usaha yang berkesinambungan. Saat ini, berapakah usia perubahan Anda di tahun ini? Seberapa yakin Anda bahwa perusahaan bisa bertahan dalam 10, 20, atau bahkan 5 tahun ke depan? Dan hal apa saja yang sudah Anda lakukan untuk membuat perusahaan mampu berumur panjang menjadi the living company? Sampai jumpa pada edisi Leadership Vibes berikutnya. Salam sukses mulia.